Hikmah kisah Nabi Khidir dan keberkahan ibadah hingga 7 turunan. Kisah tentang Nabi Musa alaihi salam yang berkeinginan untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam begitu sering disampaikan oleh para guru, ustadz, dan kiai di berbagai forum kajian ilmu. Dikisahkan dalam sebuah perjalanan Nabi Musa sampai 3 kali mempertanyakan perbuatan Nabi Khidir yang dinilai melanggar syariat Allah. Pada akhirnya perjalanannya, Nabi Khidir menjelaskan perihal perbuatannya tersebut. Salah satu perbuatan yang dipertanyakan tersebut adalah manakala Nabi Khidir membangun sebuah rumah yang hampir roboh di sebuah desa. Nabi Musa mengusulkan kepada Nabi Khidir untuk meminta upah kepada penduduk desa atas kesediaannya menegakkan kembali dinding rumah yang hampir roboh. Padahal sebelumnya, ketika kedua nabi itu memasuki desa tersebut dan diminta makanan kepada penduduknya, mereka menolak memberikan makanan tersebut. Dalam hal ini, Nabi Khidir menjelaskan sebagaimana direkam oleh Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fi madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan fa arada rabbuka ayyablugha asuddahuma wa yastahrija kanzahuma. Adapun tembok rumah yang hampir roboh itu adalah milik 2 anak yatim di desa itu, di mana di bawahnya terdapat simpanan harta bagi keduanya. Orang tua kedua anak itu adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu berkehendak keduanya mencapai dewasa dan akan mengeluarkan harta simpanannya. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim menjelaskan bahwa kedua anak yatim itu dijaga sebab kesalehan orang tuanya dan tidak disebutkan kesalehan kedua anak itu. Antara kedua anak yatim dan orang tua yang saleh itu ada selisih 7 generasi leluhur. Jadi yang dimaksud orang tua yang saleh pada ayat tersebut adalah kakek pada generasi urutan ketujuh dari anak yatim tersebut. Bukan orang tua yang melahirkan keduanya. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa seorang yang saleh akan dijaga keturunannya dan keberkahan ibadahnya akan diliputi mereka di dunia dan di akhirat. Dengan syafaatnya di akhirat, kelak keturunannya akan diangkat derajatnya di surga hingga derajat tertinggi, sehingga bisa menjadi kebanggaan bagi orang yang saleh tersebut. Dalam hal ini, Tajuddin Naufal dalam Haqiqatul Auliyanya mengatakan, bila ketakwaan kakek yang ketujuh saja dapat memberikan kemanfaat bagi keturunannya yang ketujuh, lalu bagaimana pendapat kita dengan ketakwaan orang tua kandung? Tak dapat disangkal, pohon yang baik pasti berbuah baik. Orang yang memakannya tak akan berhenti dan tetap kekal kebaikannya dengan izin Allah Ta'ala.
Dari inilah banyak para ulama yang menganjurkan kepada orang tua untuk terus giat dan istiqomah dalam beribadah. Karena keberkahan ibadah itu tidak hanya akan dinikmati oleh diri sendiri, tetapi juga oleh anak-anak keturunannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Begitu kira-kira kisahnya tentang seorang ahlu ibadah, seorang yang bertakwa kepada Allah dalam berbuat ibadahnya, melaksanakan ibadahnya, dia akan memberikan kebaikan kepada keturunannya sampai level 7. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang ahli ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.